Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita yang menjadi renungan hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 26. Saya akan bacakan buat kita. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, nats hari ini adalah seruan Tuhan kepada Musa supaya menyuarakan kepada Israel tentang bagaimana mereka mampu melihat bahwa Allah lah yang menguduskan mereka. Oleh karena itu ketika Allah sudah menguduskan kita, berarti yang diartikan menguduskan memisahkan kita, memisahkan dari dosa, memisahkan kita dari orang-orang yang melakukan dosa. Oleh karena itu di dalam kitab Imamat ini Allah juga katakan kepada Musa bahwa akulah yang memilih tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan madu itu, karena memang Allah sudah muak dengan bangsa Kanaan. Kenapa Allah muak dengan bangsa Kanaan? Karena apa? Karena mereka mempersembahkan tubuhnya kepada dewa-dewa, kemudian mereka mempersembahkan tubuhnya kepada perbuatan yang tercela yang melanggar titah ketujuh. Oleh karena itu disinilah Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa yang akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain untuk melihat bahwa Allah lah yang menguduskan mereka. Di sini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa manusia itu tidak mampu menguduskan dirinya. Hanya Tuhanlah yang mampu menguduskan kita, di mana inisiatif Allah sendiri yang menguduskan kita. Sehingga ketika Allah menguduskan kita, disitulah Allah menginginkan kepada kita bagaimana kita memisahkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu tentu ketika kita belajar dari firman Tuhan di dalam kekudusan itu, ketika kita masih kecil pun atau masih bayi, kita sudah dikuduskan oleh Allah sendiri ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menyelamatkan kita. Kekudusan Allah yang menguduskan kita ketika darah Kristus membasuh dosa kita sehingga kita dikuduskan oleh Allah itu sendiri. Sehingga bagaimanakah ciri-ciri hidup orang yang kudus di hadapan Tuhan? Yang pertama sekali adalah ketika kita mampu menjaga diri kita dari perbuatan yang mengecewakan Allah. Tentu saya mau buat contoh, salah satu adalah bagaimana Allah menciptakan telinga kita dua. Firman Tuhan katakan dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Artinya bagaimana banyak sekali suara-suara yang membawa kita kepada pemecah belah, bahwa banyak sekali suara-suara yang membawa kita untuk tidak lagi di dalam koridor firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan, karena itu harus lebih teliti kita mendengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kita boleh mendengar tetapi jangan kita mau terbawa arus. Kita harus memutuskan di dalam diri kita dan lebih meneliti apa yang kita dengar. Apakah itu benar ataukah ketika disampaikan hanya untuk karena kemarahan, kebencian, ketidakpuasan di dalam hatinya. Oleh karena itu dia memprovokasi orang-orang lain supaya terjadi kemarahan dan yang lainnya. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, ketika kita hidup kudus, di mana Allah sudah memisahkan kita, disitulah kita juga mampu untuk memisahkan diri kita dari suara-suara yang tidak membangun di dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimanakah hidup kudus? Tentu hidup kudus kita belajar dari perjanjian baru ketika kita menjadi garam dan terang.
ketika kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh karena itu ketika Allah menempatkan bangsa Israel di tanah Kanaan, tujuannya adalah mereka harus menjadi berkat bagi sekelilingnya. Mereka harus memuliakan Tuhan dan mencontoh, dan mereka mampu menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain yang tidak mengakui Tuhan. Sehingga disitulah Tuhan memilih mereka dari bangsa yang kecil menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu tentu firman Tuhan ini mau mengajak kita, mari hidup kudus di hadapan Tuhan. Artinya kita mampu menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Biarlah kami mampu mengimani Engkau yang menguduskan kami, supaya kami melihat Allah yang menguatkan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami akan setiap dosa kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.